Jangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, masalah ini mungkin tidak perlu terlalu formal. Sebelumnya kami pribadi mau mengaturkan terima kasih kepada yang tadi yang Mbak Askia dan Sina keluarga besar kita punya yang kamu dan juga sebelum kita lanjut ke inti utama yaitu wasiat pernikahan, mungkin kami mau memberikan selamat terlebih dahulu, masya Allah. Singkat saja karena jadi kita tidak mau mengubah momennya terlalu menjadi formal seperti misalkan kajian gitu ya. Tapi intinya kalau kita melihat para ulama ketika mereka mewasiatkan kepada para suami istri yang hendak mengarungi lautan rumah tangga bersama-sama, maka kita simpulkan kalau kita menelaah seluruh pembahasan dari berbagai kitab dan generasi para ulama dan berbagai mazhab, maka semua pembahasan tentang wasiat kepada suami dan istri itu mengerucut menjadi dua. Jadi kita bisa simpulkan ada dua kaidah besar yang harus dipahami oleh setiap suami dan istri. Kaidah yang pertama adalah bahwa maksud dari adanya pernikahan, maksud disyariatkannya pernikahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk mewujudkan sakinah dan untuk mewujudkan mawaddah dan rahmah. Itulah mengapa kita sering mendengar istilah tersebut ya, supaya bagaimana caranya kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sampai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan bagi kalian dari jenis kalian sendiri. Oleh karena itu tidak boleh nikah sama jin. Bukan jin ya. Jangan ya. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, supaya kalian itu bisa sakinah kepada pasangan kalian tersebut. Jadi ini maksud pertama dari disyariatkannya pernikahan. Oleh karena itu kalimat yang baru saja kita dengarkan, kalimat yang baru saja saling ucapkan, itu adalah bukan hanya sekedar kalimat yang mengubah yang haram jadi halal, itu tinjauan fikih, yang awalnya haram jadi halal. Akan tetapi itu adalah kalimat tanggung jawab dari saling bagaimana mewujudkan sakinah di rumah tangga kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab tersebut kepada suami dan istri, ya, bagaimana mewujudkan sakinah tersebut di rumah tangga kita. Kemudian maksud syariat yang kedua dan yang ketiga dari pernikahan adalah mewujudkan mawaddah dan rahmah, mewujudkan rasa cinta dan mewujudkan rahmah. Apa yang dimaksud dengan rasa cinta? Apa yang dimaksud dengan rahmah? Tentunya tidak hanya cinta antara suami dan istri, itu insya Allah pasti akan terwujud di izinillah kita. Akan tetapi yang dibahas oleh para ulama di sini juga cinta antara keluarga besar, cinta antara suami dengan keluarga besarnya istri, istri dengan keluarga besarnya suami. Ini juga harus dirangkum sedikit demi sedikit. Ini juga harus dikutuk, begitu ya. Dan kita harus memperlakukan orang tua kita itu sebagaimana orang tua kita sendiri. Posisinya kita sama. Setiap hukum birrul walidain kepada orang tua itu juga berlaku untuk mertua kita. Jadi pula untuk Mbak Astia, nama
Jadi birrul walidain untuk orang tua kita, maka itu juga berlaku untuk mertua. Baik. Itu mawaddah. Adanya rasa cinta antara suami dan istri. Adanya rasa cinta di antara keluarga besar yang awalnya tidak saling mengenal, kemudian terjadi mengenal. Ya walaupun tadi disebutkan oleh Mas Felis, ternyata sudah kenal lama, insya Allah. Tapi sebelumnya kan belum kenal juga. Dan setelah ini insya Allah lebih kenal lagi, insya Allah. Jadi awalnya tidak saling kenal, kemudian saling mengenal, kemudian saling mencintai sesama keluarga. Yang awalnya mungkin orang asing akan tapi menjadi keluarga besar. Maka ini mawaddah. Kemudian rahmah. Rahmah, masya Allah, tidak terhitung rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tapi satu hal yang disebutkan oleh para ulama yang harus kita garis bawahi di sini, ini terutama nanti kalau misalkan ada anak. Itu rahmat yang terasa akan berbeda ketika sebelum ada anak. Jadi 3 hal ini maksud syariat dari disyaratkan pernikahan. Ketika kita menikah, wajib bagi kita untuk mewujudkan 3 hal tersebut, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, sebelumnya ini sampai jam Cepat menjelang nih. Jangan terlalu lama. Baik. Walaupun di jadwal berarti udah jam setengah nggak? Nanti anak itu kaidah 2A, 2B, 2C. Kaidah yang kedua adalah hubungan atau kaidah yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Ini kaidah yang harus dipahami oleh setiap suami dan istri. Bagaimana berhubungan satu sama lain. Ini yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang namanya al-isra. Al-isra baina zawjain. Yaitu hubungan bermuamalah, bergaul antara suami dan istri. Dan landasan dalam masalah ini, landasannya dalilnya banyak. Akan tapi dalil yang paling utama dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri-istri kalian dengan ma'ruf. Kata ma'ruf di sini, para ulama menjelaskan, ma'ruf di sini mencakup dalam masalah din dan dalam masalah dunia. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah, bermuamalahlah, bersikaplah kepada mereka yang istri kita dengan baik, dengan ma'ruf. Yang ma'ruf di sini tadi dalam masalah din dan dalam masalah dunia. Dalam masalah din, dalam masalah agama, bersikap kepada istri, demikian pula istri bersikap kepada suami dalam masalah agama, maksudnya adalah saling menasihati dalam kebaikan. Jadi kan ini merupakan bukan hanya tanggung jawab suami, akan tapi ini juga harus ada peran dari istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini harus saling nasihat-menasihati dalam masalah kebaikan. Ketika misalkan yang satu tergelincir kepada keharaman, maka tugas dari pasangannya untuk mengingatkan pasangannya. Tugas dari suami untuk mengingatkan istri, tugas istri untuk mengingatkan suami. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sama-sama kita satu keluarga masih muda. Sama-sama satu keluarga masuk surga Firdaus bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini makna ma'ruf yang pertama. Bersikaplah, bergaulah, bermuamalahlah dengan pasangan kalian dengan ma'ruf. Ini makna yang pertama dari ma'ruf, yaitu masalah din. Harus saling menasihati dalam masalah agama. Dan inilah kalau kita merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW, seseorang itu bergantung pada agama teman dekatnya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi kalau misalkan hadis ini banyak kita pahami dalam konteks pertemanan, dalam konteks saling berteman dengan Mas Felis, Allah, sama-sama kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis tersebut juga membicarakan tentang teman seperumah, teman safar, safar bersama mengarungi dunia
kemudian berlabuh nanti ujung akhirnya di akhirat. Maka seorang istri akan dipengaruhi oleh agama suaminya, dan seorang suami akan dipengaruhi oleh agama istrinya, dan agama suami dan istri akan mempengaruhi bagaimana agama. Jadi kalau misalkan kita sudah berumah tangga, jangan juga memikirkan antara saya dan pasangan kita, antara kita dan pasangan kita, akan tapi juga nanti pikirkan bagaimana nanti anak keturunan kita. Kita menuntut ilmu syar'i, kita belajar akidah yang lurus, kita belajar fikih dengan baik, kita menuntut ilmu syar'i supaya paham agama. Itu pada akhirnya akan menjadi investasi yang bermanfaat bagi anak keturunan kita, bagi anak kita, cucu kita, dan keturunan kita. Makanya, ya, setiap langkah dalam rumah tangga, setiap keputusan dalam kehidupan yang akan dilalui ke depannya, maka itu harus dibangun di atas ini. Harus saling menasihati, harus saling mengingatkan supaya kapal yang dibangun ini, rumah tangga yang dibangun ini, selalu berada di dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah makna pertama dari ma'ruf. Bersikaplah kepada pasangan kita dengan ma'ruf, yakni dalam masalah din. Makna yang kedua adalah kata ma'ruf di ayat tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah makna ma'ruf dalam masalah dunia, yakni dalam masalah hubungan muamalah sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita cuma teman, ya, anak dengan Mas Fadis teman, kita ketemunya cuma di luar rumah, betul tidak? Kebanyakan. Atau Salim sama Mas Fadis, atau Ana sama Salim. Tapi kalau kita dengan istri-istri kita dengan istri kita, maka itu, ya, di dalam rumah itu kita akan selalu hampir 24 jam selalu bertemu, betul ya? Yang tidak tampak oleh teman kita akan tampak oleh istri kita. Makanya di antara perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan tentang kebiasaan Nabi Muhammad SAW di dalam rumah beliau, itu adalah para istri beliau, khususnya Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suami dan istri itu akan saling berinteraksi, akan saling bermuamalah, akan saling bergaul di dalam rumah, ya, 7 hari 24 jam. Oleh karena itu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan makna ma'ruf dalam kata tersebut. Ma'ruf tersebut maksudnya adalah ketika kita bersikap, ketika kita bermuamalah, kita harus menunjukkan saling musamaha dan sabar terhadap satu sama lain. Sebagaimana lanjutan ayat tersebut, wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa idza karihtumūhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau engkau melihat atau kalau engkau membenci sesuatu darinya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan kebaikan di dalam hal tersebut. Ini kasusnya kalau misalkan ada suami yang membenci istrinya, begitu ya, tentu yang harus kita tinggali. Tapi yang banyak terjadi adalah membenci sebagian sifat. Jadi ayat tersebut, baikan kemuhunna. Objeknya, objek pengertian apa? Pak Mufudin, ya. Pelajaran bahasa Arab, diingat, gak ingat. Ustaz, sekarang gak ingat lagi, dia betul tidak. Besok kelas banget. Boleh libur kalau, ya, gak masalah. Walaupun beliau bilang mau masuk, ya, Masya Allah. Jadi objek di ayat tersebut adalah istri. Kalau ada suami membenci istrinya, ini tentunya kasusnya ekstrim, betul ya. Yang banyak terjadi kata para ulama, membenci sebagian sifat. Yang ini insya Allah tidak akan ada. Ya, sebulan ke depan itu Masya Allah masih, ya, kehidupan masih berkurang-kurang. Dunia milik kita berdua, yang lainnya kontrak, belum bayar lagi. Tapi setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, 2 tahun, Masya Allah, maka yang namanya manusia itu pasti ada kekurangan. Itu tidak. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Nabi Muhammad SAW menggunakan kata khata', tidak menggunakan kata khati'.
Itu maksudnya sering. Setiap anak manusia sering melakukan kesalahan. Demikian pula pasangan kita dan bahkan kita sendiri. Jadi kita sama-sama sering melakukan kesalahan. Akan tapi yang sebaik-baik sering melakukan kesalahan, orang yang paling baik dari orang-orang yang sering melakukan kesalahan tersebut adalah orang-orang yang sering berbohong. Ya, jadi ketika ada kemudian kita nanti ada sesuatu dari pasangan kita yang mungkin kita tidak sukai, yang mungkin kita tidak tidak riba begitu ya, atau makan istilahnya makan itu istilahnya apa buat ini buat itu ya itu ya anak harus les dulu insyaallah untuk harus saja. Maka harus ingat-ingat ayat tadi. Baikkan diturunkan fa'asa anta prahu syai'a wa yaj'alullahu bil khayri katsira. Kalau ada sesuatu yang engkau benci, maka bisa jadi engkau membencinya, akan tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh kebaikan di dalam. Jadi bisa jadi yang kita benci, bisa jadi itu karena penilaian kita yang buruk. Bisa jadi justru di baliknya ada kebaikan. Seperti misal, ada seorang suami tidak suka ini istrinya lewatnya minta ampun, betul ya? Misal ini kita cerita. Jadi tidak suka kok cerewet ya, ini dikomentari ya, ini handuk taruh sini kenapa nggak digantung begitu ya? Yang bukan pengalaman. Tapi itu bisa contoh kasus. Nah, jadi seorang suami tidak suka cerewetnya istrinya. Akan tapi ternyata di balik cerewetnya istrinya, ternyata nanti masalah ketika dia punya anak yang menjadi anak yang soleh, ya karena cerewetnya ibunya, misalkan. Suaminya yang bisa jadi mau futur, bisa jadi mau lupa dengan din, ya udah mulai males lagi dengan sholat misalnya, tepat waktu misalnya, maka dengan cerewetnya istrinya orang itu ternyata memberikan keberkahan kepada keluarga. Jadi sesuatu yang kita benci, bisa jadi engkau membencinya, akan tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh kebaikan di dalamnya. Demikian pula sabda Nabi Muhammad SAW, la yafraq mu'minun mu'minah ingkari hafid hafulukan radiyah minha aku. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci seorang perempuan yang beriman. Kenapa? Karena ketika orang tersebut melihat dari istrinya itu ada sesuatu yang dia benci, dia akan terlihat sisi yang lain yang dia benci. Jadi yang namanya manusia ada mungkin ada ketergelinciran, mungkin ada ya sifat positif, ada sifat negatif, itu pasti. Betul tidak? Insya Allah sudah ditulis di CV semua belum ya? Tidak tahu. Nanti akan mengalami langsung ya, akan mengalami langsung. Maka bisa jadi ada sebagian yang kita tidak suka, akan tapi kita akan beritahu dengan sebagian yang lain. Dan itu lebih banyak. Kenapa? Karena tadi ayat yang tadi. Faikan yabuna perasaan takrahu saya, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khairan katsira. Tidak hanya menyebutkan cuma khairan. Kalau engkau membencinya, maka bisa jadi engkau membencinya, akan tapi Allah sebenarnya telah memberikan kebaikan di situ. Tidak hanya kebaikan, tapi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Makanya ketika kita bermuamalah harus bersama, harus lapang dada, harus toleransi, harus tandanya kita ringankan, harus kita banyak memberikan udhu. Mungkin pasangan kita begini gitu. Demikian pula ya bahasnya kepada pasangan tapi kita tidak. Ini tidak hanya nasihat kepada satu pihak, akan tapi kepada kedua pihak. Harus saling memberikan udhu. Jadi di balik misalkan ada sifat-sifat yang mungkin kita tidak sukai, insya Allah banyak sekali sifat-sifat lainnya yang insya Allah itu akan kita ridho. Maka ini ya nasihat para ulama itu makna ma'ruf yang kedua. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yakni ma'ruf bergaulah dengan pasangan kita secara ma'ruf, yakni ma'ruf dalam din, secara din, dan ma'ruf secara ya muamalah din sehari-hari di dalam kehidupan kita. Ya, maka
Para ulama juga menjelaskan di poin terakhir, kalau kita merenungkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, ini cuma bisa dilakukan oleh orang mukmin. La yafraq mu'minun mu'minah. Mukmin yang sempurna imannya, yang baik imannya. Kalau seseorang tersebut keimanannya baik, maka dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada pasangannya, ya, istri kepada suaminya, suami kepada istri. Kalau imannya baik, maka dia akan mengingat tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Kalau imannya baik, maka dia akan merasa ada tanggung jawab itu, tanggung jawab untuk membawa keluarganya sama-sama masuk surga. Dan ini, walaupun tanggung jawab utamanya ada di suami, tapi ini tidak akan jalan kalau istrinya tidak mendukung juga. Kalau istrinya tidak memiliki iman yang baik juga. Kita lihat misalnya, ya, ketika Nabi Muhammad SAW, beliau lihat bagaimana perjuangan beliau, lihat bagaimana beliau itu saking tidak takut miskinnya, sampai-sampai setiap ada yang minta pasti langsung diberikan kepada beliau. Lihat bagaimana istri-istri beliau, para ummahatul mukminin, para ibu dan bapak, tidak ada yang protes dalam masalah nafkah misalnya, begitu ya. Mereka bersabar. Ini kalau misalkan tentunya Nabi Muhammad telah beliau orang kafir. Tapi kalau misalkan ummahatul mukminin juga tidak memiliki iman yang baik, ini batal rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik, betul ya? Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah yang tandus, jauh dari mana-mana. Belum ada rumah satu pun saat itu di Makkah. Belum ada rumah, belum ada orangnya, masih pada pasir. Ya, tidak ada sama sekali orang yang menghuni di situ. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah beliau. Beliau diperintahkan oleh Allah tinggalkan Hajar dan Ismail di situ, maka beliau meninggalkan mereka berdua. Disebutkan di salah satu riwayat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menjauh, hendak meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah, maka Hajar bertanya kepada Ibrahim, ya, intinya mengapa kamu meninggalkan kami di sini? Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim terus saja. Mengapa kamu meninggalkan kami di sini? Kemudian Hajar bertanya, apakah engkau meninggalkan kami di sini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berbalik, kemudian mengatakan nama. Dan di titik itu kemudian Hajar ridho kepada keputusan Rabbnya, kemudian beliau dengan ridho tinggal di Makkah. Dan lanjutan dari tadi kita mengetahui bagaimana kehausan, ya, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian malaikat Jibril, ya, kemudian datang, kemudian munculnya Zamzam. Tapi intinya, lihat bagaimana Hajar alaihissalam, bagaimana beliau itu memiliki keimanan yang baik, sehingga bahkan rumah tangga ini yang dibangun bersama Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi berbuah. Nabi Ismail alaihissalam menjadi orang yang bertemu, bahkan seorang Nabi, ya, dan bahkan anak keturunan mereka salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Semua itu diawali dari apa? Semua itu diawali dari keimanan yang baik dari suami dan keimanan yang baik dari istri. Makanya tadi kita sebutkan investasi terbesar dari ilmu syar'i yang kita pelajari, dari ketakwaan dan kesolehan yang kita amalkan di kehidupan kita, itu bisa jadi nanti manfaatnya akan sangat terasa di anak cucu keturunan kita. Oleh karena itu, wajib bagi kita, ya, untuk memperhatikan dua kaidah tadi. Ringkasnya kita simpulkan, kaidah yang pertama adalah kita harus mengetahui maksud dari disyariatkannya pernikahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian kaidah yang kedua adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perjauhilah mereka, bermuamalah dengan mereka dengan ma'ruf secara din dan ma'ruf secara dunia. Demikian yang bisa kami nasihatkan. Tentunya nasihat ini untuk kami pribadi dan Mas Salim, terutama Mbak Asia, dan untuk kita semua. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada keluarga Mas Salim dan Mbak Asia. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jadi yang tahu kepada saya